Hai teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu subtes literasi yang merupakan salah satu subtes yang ditakuti oleh para peserta tes UTBK SNBT. Ya, apalagi kalau bukan tes literasi bahasa Inggris. Nah, sebenarnya tes literasi bahasa Inggris ini tidak terlalu sulit. Ini kurang lebih sama dengan tes literasi bahasa Indonesia, hanya saja ini dalam berbentuk bahasa Inggris. Tapi walaupun demikian, kita punya strategi bagaimana sih cara menjawab eh, teks-teks berbahasa Inggris ini tanpa harus membaca keseluruhan isi teks. Oke, kita ke soal yang pertama. Nah, ini adalah disediakan teks sama dengan literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris juga pasti identik dengan bacaan atau teks yang biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Kita baca soalnya. Yang pertama, what is the author purpose in writing the passage? Nah, artinya apa tujuan penulis? Author purpose itu artinya tujuan penulis. Nah, soal-soal seperti ini juga sering muncul. Jadi, pandai kata author purpose. Ini artinya adalah tujuan penulis. Jadi, apa tujuan penulis dalam menulis bacaan tersebut? Nah, untuk mencari apa tujuan penulis dalam menulis bacaan tersebut atau bacaan yang disediakan, kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teks. Asalkan kita bisa tahu apa sih inti yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, caranya adalah kita cukup perhatikan paragraf pertama dan paragraf terakhir dalam sebuah teks atau bacaan. Kenapa? Karena biasanya paragraf pertama itu berisi inti atau awal permulaan di mana di situ menjelaskan informasi secara umum apa sih yang akan dijelaskan di paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, paragraf-paragraf selanjutnya itu pasti berisi kalimat penjelasan dari apa yang dijelaskan secara umum di paragraf pertama tadi. Nah, selain paragraf pertama, kita juga bisa cek di paragraf terakhir. Kenapa? Karena biasanya paragraf terakhir itu juga biasa berisi kesimpulan atau kalimat penutup dari apa yang telah dijelaskan dari teks-teks sebelumnya. Oke, kita baca paragraf pertama terlebih dahulu. As Jakarta grapples with mounting waste problems. Jadi, saat Jakarta bergulat dengan waste problems, masalah sampah, companies have started campaign to make it easier. Jadi banyak perusahaan yang memulai kampanye make it easier untuk mempermudah and more rewarding for Jakartans to recycle. Untuk mempermudah dan memberi manfaat kepada Jakarta untuk recycle atau mendaur ulang. Jadi pada intinya kalimat pertama ini menjelaskan bahwa dalam mengatasi masalah sampah dan di Jakarta banyak perusahaan yang membantu dan mempermudah dalam mendaur ulang. Nah, kemungkinan ini adalah ide pokok atau inti pembahasan yang dibahas dalam teks ini. Jadi kemungkinan tujuan penulis ini adalah untuk memberitahu atau untuk menjelaskan bahwa banyak perusahaan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat Jakarta dalam mendaur ulang atas sampah-sampah yang menjadi masalah di Jakarta. Tapi kita lihat dulu, jika kalimat-kalimat selanjutnya itu ada kaitannya atau merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama, maka itu merupakan ide pokok dari paragraf pertama. Oke, lanjut ke kalimat selanjutnya. Mineral water brand Ades has just launched a campaign called, jadi merek air mineral Ades itu meluncurkan kampanye yang disebut hashtag niat murni or hashtag pure intention, which encourage Jakarta untuk mendorong Jakarta to exchange empty plastic bottles untuk menukar botol plastik kosong for phone credit and other rewards, untuk menukar botol plastik kosong dengan pulsa telepon, dan hadiah lainnya. Oke, next. Ades, part of PT Coca-Cola Amatil Indonesia, has partnered. Jadi telah bermitra with ride-hailing service provider Gojek. Jadi telah bermitra dengan ride-hailing Gojek and waste management organization Waste for Change for the campaign.
telah bermitra dengan Gojek dan organisasi pengelolaan sampah Waste for Change dalam kampanye ini. Jadi inti paragraf pertama ini adalah yang memberikan kampanye kepada masyarakat Jakarta dalam mengelola sampah. Jadi pada intinya tujuan penulisnya mungkin akan berkaitan dengan hal itu. Tapi kita baca dulu paragraf terakhir. Through the Go Greener campaign, melalui kampanye Go Greener, Gojek provides an option. Jadi Gojek memberikan opsi for its customer kepada customer to forego plastic utensil when ordering food. Jadi tidak menggunakan peralatan plastik ketika mengorder makanan. It also provides drivers with reusable bags to avoid single-use plastic. Jadi perusahaan ini juga menyediakan tas untuk menghindari penggunaan plastik sekali pakai ketika when delivering food to customer, ketika pengemudi mengantarkan makanan kepada pelanggannya. Jadi pada intinya melalui kampanye Go Greener, Gojek itu menyediakan beberapa opsi untuk menghindari penggunaan plastik yang berlebihan. Seperti salah satunya dengan menyediakan tas untuk menghindari penggunaan plastik yang sekali pakai. Nah, pada intinya setelah kita baca setelah kita baca paragraf pertama dan paragraf terakhir, pada intinya ini menjelaskan terkait dengan bagaimana perusahaan memberikan kampanye kepada masyarakat Jakarta dalam mengelola sampahnya, khususnya sampah plastik. Nah, salah satu perusahaan yang terlibat dalam kampanye ini adalah brand Ades dan Gojek. Oke, jadi setelah itu kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawabannya. Oke, ke opsi yang A, to describe the environment movement by companies in Indonesia for Jakarta, untuk menggambarkan gerakan lingkungan yang dilakukan perusahaan di Indonesia untuk Jakarta. Nah, opsi A ini adalah sesuai dengan apa yang kita bahas tadi di paragraf pertama dan diperkuat juga dengan paragraf terakhir, di mana ada perusahaan yang mengkampanyekan gerakan lingkungan khususnya terkait dengan pengurangan sampah plastik. Nah, para perusahaan yang mengkampanyekan ini adalah brand Ades dan Gojek. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Nah, ini adalah salah satu strategi ketika kita sudah mendapatkan opsi jawabannya, kita tidak perlu lagi membaca opsi-opsi yang lainnya. Kenapa? Karena itu hanya akan sangat memakan waktu kita. Tapi karena ini hanya sekedar penjelasan dan untuk menambah pengetahuan teman-teman, kita baca yang lainnya saja. Karena ini hanya sekedar pembahasan. Tapi kalau teman-teman udah masuk di ruangan ujian dan tes, maka teman-teman tidak perlu membaca opsi-opsi yang lainnya ketika sudah menemukan opsi yang paling tepat. Oke, ke opsi yang B. To give the explanation about how to prevent the waste through mobile app. Untuk memberikan penjelasan tentang cara mengelola sampah melalui aplikasi mobile. Oke, ini mungkin ada di paragraf yang tidak kita baca. Di paragraf mana nih? Kayaknya ada di paragraf ketiga. Ini nih, mobile app, aplikasi mobile. Tapi ini bukan tujuan utama yang ingin penulis sampaikan terkait dengan apa yang dijelaskan dalam teks, karena opsi yang B ini tidak menjelaskan secara umum, atau dengan kata lain ini bukan ide pokok yang ingin dijelaskan. Jadi bukan opsi yang B jawabannya. Opsi yang C, to explain how waste can be handled through technology. Untuk menjelaskan bagaimana penanganan sampah melalui teknologi. Oke, ini juga tidak menggambarkan inti secara umum dari apa yang dijelaskan dalam teks. Opsi yang D, to give information how Jakarta's manage their waste, untuk memberikan informasi bagaimana warga Jakarta mengelola sampahnya. Apakah di paragraf ini
memberikan informasi bahwa bagaimana Jakarta mengelola sampahnya. Kalau kita lihat ini tidak sesuai ya. Kenapa? Karena teks ini hanya menjelaskan bagaimana ada beberapa perusahaan yang peduli terhadap lingkungan Jakarta, khususnya terkait dengan sampah plastik. Berarti bukan opsi yang D. Oke, opsi yang E, to convince readers to use the app for handling waste. Meyakinkan pembaca agar menggunakan aplikasi untuk mengelola sampah. Ini juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan inti yang dibahas dalam teks. Berarti bukan opsi yang E. Jadi nomor 1 ini sudah tepat ya, jawabannya adalah opsi yang A, yaitu untuk menggambarkan gerakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia untuk Jakarta. Nah, perusahaannya adalah brand air mineral Ades dan Gojek. Oke, next ke soal selanjutnya. Soal nomor 2 masih dengan teks yang sama. Based on the passage, berdasarkan bacaan, paragraph 2 most likely discuss. Paragraph 2 kemungkinan membahas tentang apa? Oke, untuk menjawab soal seperti ini, kita tidak perlu membaca keseluruhan isi paragraf. Kita cukup tentukan ide pokok yang ada dalam paragraf tersebut dengan cara membaca kalimat pertama atau kalimat terakhir dari paragraf. Kenapa? Karena ide pokok itu biasanya terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, setelah kita dapat ide pokoknya, kita bisa langsung simpulkan apa sih secara garis besarnya yang dibahas dalam paragraf kedua. Oke, kita ke kalimat pertama dari paragraf kedua. Coca-Cola Indonesia Manager Marketing Hydration Muhammad Reski Yunus. Jadi, Manager Marketing Hydration Coca-Cola, yaitu Muhammad Reski Yunus, berkata, participants should collect a minimum of 50 empty plastic bottles. Peserta harus mengumpulkan minimal 50 botol plastik kosong from any brand, dari merek apapun, and send them through GoSend, dan mengirimnya melalui GoSend, Gojek's delivery service, layanan pengiriman Gojek, atau to the nearest waste bank managed by Waste for Change, atau bank terdekat yang dikelola oleh Waste for Change. Jadi pada intinya ini membahas terkait dengan peserta yang harus mengumpulkan minimal 50 botol plastik kosong dan mengirimnya ke tempat-tempat yang ditentukan. Oke, next ke kalimat terakhir. The points can be redeemed for phone credits. Jadi poin dapat ditukarkan dengan pulsa, telepon, or prepaid tokens for electricity, atau token prabayar untuk listrik, or simply added to one's GoPay balance, Gojek's digital payment system, atau cukup ditambahkan ke saldo GoPay, di mana saldo GoPay ini merupakan sistem pembayaran digital Gojek. Setelah kita baca, pada intinya paragraf 2 ini menjelaskan terkait dengan bagaimana mekanisme dalam penukaran botol plastik menjadi uang atau saldo dalam sistem pembayaran kredit. Nah, setelah itu kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A, the waste management in Waste for Change, pengelolaan sampah di Waste Change. Apakah ini pengelolaan sampah di Waste Change? Ini tidak menjelaskan secara menyeluruh ya, karena paragraf 2 ini banyak membahas terkait dengan apa-apa saja sih yang harus dilakukan para peserta dalam mengumpulkan botol plastik dan kemana botol plastik tersebut dikirim. Ternyata bisa dikirim melalui GoSend, Gojek's Delivery Service, dan juga bank yang dikelola oleh Waste for Change. Jadi bukan hanya Waste for Change saja, tapi ada juga GoSend dan Gojek Delivery Service. Berarti bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B, the collaboration between Coca-Cola and Gojek. Apakah ini membahas terkait kolaborasi antara Coca-Cola dan Gojek? Ya, ini memang membahas kolaborasi antara Coca-Cola dan Gojek, tapi ini hanya membahas secara umum, sedangkan spesifiknya di paragraf kedua ini membahas bagaimana cara mekanisme penukaran sampah plastik dengan uang atau saldo dari aplikasi Gojek. Berarti bukan opsi yang B.
Opsi yang C, the advantage of Gosen in handling waste management. Keunggulan Gosen dalam penanganan sampah. Keunggulan Gosen dalam penanganan sampah ini juga tidak berkaitan karena bukan hanya Gosen tapi ada layanan-layanan lainnya. Kemudian opsi yang D, the mechanism of the environment campaign by Aedes, Gojek, and Waste for Change. Nah, mekanisme pengelolaan atau mekanisme kampanye lingkungan oleh brand Aedes, Gojek, dan Waste for Change. Yang D ini tepat karena memang menjelaskan terkait dengan bagaimana mekanisme terkait dengan kampanye sampah plastik, di mana mekanismenya itu dijelaskan bahwa dapat minimal mengumpulkan 50 botol plastik, kemudian dikirim kemana, kemudian apa yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan setelah menukarkan botol plastik tersebut. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Ke soal nomor 3. What is the main message author most likely to give for the readers? Jadi pesan utama apa yang paling mungkin atau yang paling tepat disampaikan penulis kepada para pembacanya. Nah, karena tadi kita sudah baca teksnya dan kita sudah temukan bahwa inti dalam teks ini seperti ini, maka kita tidak perlu membaca ulang teksnya. Kita cukup analisis masing-masing opsi jawabannya karena kita sudah menemukan inti atau ide pokok yang dibahas dalam teks, di mana ide pokoknya adalah ada banyaknya perusahaan yang mengkampanyekan terhadap kepeduliannya terhadap lingkungan Jakarta dengan cara mengurangi atau mengelola sampah plastik, khususnya botol plastik. Oke, kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A, it is the right time to change the habit of using bottle plastic into eco-friendly things. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk mengubah kebiasaan dalam menggunakan botol plastik ke barang yang ramah lingkungan. Apakah ini membahas terkait dengan bagaimana botol sampah plastik itu diubah dengan barang yang ramah lingkungan? Oke, ini tidak sesuai. Kenapa? Karena di teks ini tidak menjelaskan tentang bagaimana botol plastik itu diubah ke barang yang lebih ramah lingkungan. Memang ada dijelaskan untuk recycle. Recycle artinya mendaur ulang, tapi tidak dijelaskan secara rinci apakah didaur ulang ke benda yang ramah lingkungan atau tidak. Jadi, opsi yang A ini tidak tepat. Opsi yang B, the more plastic bottles you can collect, the more your contribution to the save the earth. Jadi semakin banyak sampah plastik yang kamu kumpulkan, maka akan semakin banyak kontribusi untuk menjaga bumi. Ini juga sudah pasti salah karena tidak berkaitan dengan teks atau tidak berkaitan dengan ide pokok yang kita dapatkan tadi. Opsi yang C, the prevention of using the plastic bottles in Jakarta can be started anytime and anywhere. Jadi pengelolaan penggunaan botol plastik di Jakarta dapat dimulai kapanpun dan dimanapun. Oke, ini juga tidak terlalu menjelaskan dari apa yang ide pokok yang kita dapatkan. Berarti bukan opsi yang C juga jawabannya. Oke, ke opsi yang D. The advancement of technology can be useful to the effort for saving the earth. Jadi, kemajuan teknologi dapat bermanfaat bagi upaya penyelamatan bumi. Nah, ini juga tidak sesuai atau tidak relevan dengan inti yang dibahas dalam teks. Berarti bukan opsi yang D jawabannya. Nah, otomatis yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita baca opsi yang E. The plastic bottle waste is not degradable in a short time. Jadi limbah botol plastik tidak dapat terurai dalam waktu yang singkat. People must find a way to prevent before it becomes problem for the environment. Jadi masyarakat harus mencari cara untuk mencegahnya sebelum menjadi masalah bagi lingkungan. Nah, ini tepat atau sesuai dengan apa yang kita temukan tadi bahwa memang limbah botol plastik itu tidak dapat terurai dalam waktu singkat. Oleh karena itu masyarakat harus mencari cara untuk mencegahnya. Nah, untuk itu ada perusahaan yang peduli akan hal ini yang mengkampanyekan sampah plastik agar bisa didaur ulang, yaitu brand Mineral Aedes dan Gojek. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang E. Next, kita ke soal nomor 4. The definition of grapples in line 1 is, jadi apa arti dari kata grapples di
baris pertama bacaan. Baris pertama, nah ini nih, kita baca ulang. As Jakarta grapples with mounting waste problems. Jadi saat Jakarta bergulat atau menghadapi masalah sampah. Jadi arti grapples ini adalah menghadapi. Nah, menghadapi ini dalam artian menghadapi sesuatu yang berat ataupun sulit untuk dilalui. Nah, kita lihat opsi-opsi jawabannya mana yang sesuai dengan artinya. Opsi yang A, dealing with something difficult of hard, menghadapi sesuatu yang berat atau sulit. Nah, ini nih sesuai dengan sesuai dengan arti dari kata grapples. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A. Oke, next. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Nah, ini adalah teks baru lagi, kita baca soalnya. What is most likely the author's main purpose of writing this passage? Nah, ini adalah soalnya sama dengan soal nomor 1 tadi, tentang apa sih tujuan utama penulis untuk menulis bacaan tersebut. Nah, sama dengan strategi yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk mencari tujuan utama penulis dalam menulis sebuah teks atau bacaan, kita cukup baca paragraf pertama dan paragraf terakhir, khususnya terkait dengan ide pokok di paragraf pertama dan ide pokok di paragraf terakhir. Nah, dari situ kita bisa simpulkan dan kita bisa tahu apa sih tujuan utama penulis dalam menulis teks atau bacaan tersebut. Oke, kita ke soal yang pertama. Ke paragraf pertama. Traditional body signage seems largely to have disappeared. Jadi, papan tanda tubuh tradisional tampaknya sebagian besar telah menghilang. Well, many of the old symbols and names are still around. Ya, tentu saja banyak simbol dan nama lama yang masih ada. Of course, tentu saja, but they are part of the commercial range of option. Tentu saja, tetapi itu adalah bagian dari pilihan komersial. Oke, lanjut. Seeing someone in a Harvard or Oxford sweatshirt, melihat seseorang mengenakan kaos Harvard atau Oxford, or a kilt or a military tie, atau rok atau dasi militer, no communicates nothing at all significant. Sekarang tidak menunjukkan apapun yang signifikan about the personal life other, tentang kehidupan orang tersebut. Then, the personal choice of a particular consumer, melainkan itu adalah pilihan pribadi konsumer tertentu, pilihan pribadi pilihan pribadi konsumen tertentu. Nah, berarti pada intinya paragraf pertama ini menjelaskan terkait dengan bagaimana simbol-simbol tradisional telah hilang dan digantikan dengan pilihan-pilihan komersial suatu orang. Contohnya seperti ini nih. Seseorang yang memakai kaos Harvard atau Oxford itu tidak selamanya menunjukkan bahwa dia mahasiswa Harvard atau Oxford. Kenapa? Karena selain dari mahasiswa itu, banyak juga yang mengenakan kaos tersebut hanya sebagai pilihan konsumen atau pilihan komersial orang tersebut. Next, ke paragraf terakhir. The market naturally manipulates the labels. Jadi pasar secara alami memanipulasi label, making sure we keep purchasing, membuat kita untuk terus membeli what will most quickly declare us excellent consumer. Membuat kita membeli apa yang paling cepat menyatakan kita sebagai konsumen unggul. If this year a Chicago Bulls jacket or Air Jordan shoes, jika tahun ini jaket Chicago Bulls atau sepatu Air Jordan so popular, begitu populer, that we are prepared to spend. Jadi, sehingga kita siap merogoh kocek or way into a trendy identity, untuk mendapatkan identitas yang trendy. Then next year, there will be something else. Dan tahun depan mungkin akan lain lagi. Jadi pada intinya paragraf 4 ini membahas terkait dengan bagaimana selera masyarakat itu mengikuti apa yang sedang tren. Contohnya jika jaket Chicago Bulls atau Air Jordan shoes atau sepatu Air Jordan itu menjadi tren saat ini, maka orang-orang pasti akan berlomba-lomba untuk membeli hal tersebut sebagai
identitas yang trendy. Nah, jika tahun depan lain lagi yang trendy, maka itu juga yang akan dibeli oleh masyarakat. Jadi pada intinya masyarakat akan selalu membeli apa yang menjadi tren saat ini. Nah, kita bisa lihat atau kita bisa analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, discuss the impact of basketball in fashion nowadays. Mendiskusikan terkait dengan dampak bola basket terhadap fashion saat ini. Apakah ini membahas terkait bola basket? Ini tidak ya. Berarti ini salah. Opsi yang B, relate the tribal history of tattoos. Menghubungkan sejarah suku tato, ini salah. Opsi yang C, tell the reader about the past. Menjelaskan kepada pembaca tentang masa lalu. Ini juga tidak. Opsi yang D, advise the reader to have his or her own true identity. Menyarankan pembaca untuk memiliki jati dirinya yang sebenarnya. Ini juga tidak. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang E, discuss commercialist powerful influence human personal identity. Diskusikan pengaruh kuat komersialisme terhadap identitas pribadi. Nah, ini nih yang paling tepat karena memang pada teksnya ini menjelaskan terkait dengan bagaimana hal-hal yang komersial akan berdampak terkait dengan personal identity seseorang. Jadi apa yang menjadi tren saat ini, maka itu pula yang akan menjadi identitas seseorang karena seseorang akan terus membeli atau menggunakan hal-hal yang tren saat ini. Kita ke soal nomor 6. The author guesses that religious signs are useless commonly because. Jadi penulis menduga bahwa religious signs atau tanda keagamaan telah jarang digunakan karena apa? Kita cari kata religious. Religious itu ada di paragraf 2. Kita baca, religious signs are still evocative. Tanda keagamaan memang masih mengunggah, artinya masih mengunggah selera. To be sure, itu tentu, but are far less common than they used to be. Tetapi sudah jauh lebih jarang dibandingkan sebelumnya, artinya jauh lebih jarang digunakan dibandingkan sebelumnya. Why should this be? Mengapa hal ini harus terjadi? I suspect one reason. Jadi saya menduga sebuah alasan. Maybe that we have lost a sense of significant connection. Jadi salah satu alasannya adalah kita telah kehilangan rasa hubungan yang signifikan. Rasa hubungan yang signifikan to the first thing indicated by such sign, terhadap hal-hal yang ditunjukkan oleh tanda-tanda tersebut. Jadi pada intinya tanda keagamaan itu sudah hilang karena kita telah kehilangan rasa hubungan yang signifikan dengan tanda-tanda berkaitan dengan keagamaan. Berarti kita bisa lihat jawabannya nih, opsi jawabannya. Opsi yang A, the sense of significant connection to fashion is changing. Rasa ketertarikan yang signifikan dengan fashion adalah sebuah kebetulan. Ini tidak dijelaskan atau tidak relevan ya dengan apa yang kita baca. The feeling of connection religious sign has been gone. Jadi rasa keterhubungan dengan tanda-tanda keagamaan telah hilang. Nah, ini nih yang paling tepat. Jadi pada intinya tanda-tanda keagamaan itu telah hilang atau jarang digunakan karena kita atau seseorang itu kehilangan rasa koneksi atau kehilangan sesuatu hal yang berhubungan dengan tanda-tanda keagamaan tersebut. Nomor 7. In paragraph 3, disposable income refers to. Jadi pada paragraf 3, disposable income atau pendapatan yang siap digunakan atau pendapatan yang dibelanjakan menunjukkan arti. Jadi tanpa sebenarnya kita lihat paragraf 3, kita bisa langsung analisis jawabannya. Asalkan kita tahu apa sih arti dari disposable income ini. Nah, disposable income sesuai yang saya katakan tadi, jadi disposable income ini artinya pendapatan yang siap digunakan atau pendapatan yang dapat dibelanjakan. Nah, kita lihat opsi jawabannya, yang manakah yang merujuk terkait dengan hal itu. Oke, ke opsi yang A. Recyclable goods atau barang yang dapat didaur ulang. Oke, ini tidak berkaitan, berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B, spending money, menghabiskan uang. Nah, ini nih sesuai. Kenapa? Karena memang jika ada pendapatan yang siap digunakan atau pendapatan yang dapat dibelanjakan, itu merujuk kepada menghabiskan uang. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lihat opsi yang lainnya. Opsi yang C, life saving, tabungan hidup, ini tidak. A donation to charity, donasi untuk amal, ini juga sudah pasti tidak. Atau garbage, sampah, ini juga sudah pasti salah.
Jadi tepat ya kalau nomor 7 ini yang paling tepat adalah spending money atau menghabiskan uang dari pendapatan yang dapat dibelanjakan atau pendapatan yang siap digunakan. Oke, kita ke soal nomor 8 atau soal nomor terakhir. The author will agree with all the following statement except. Jadi penulis menyetujui semua pendapat atau semua statement kecuali. Jadi except ini artinya kecuali. Nah, kita tidak perlu membaca ulang teksnya. Kenapa? Karena kita sudah tahu apa sih inti yang dibahas dalam teks ini melalui soal-soal sebelumnya. Di mana pada intinya itu menjelaskan terkait dengan bagaimana simbol-simbol tradisional saat ini telah hilang. Simbol-simbol tradisional telah hilang karena digantikan oleh sesuatu yang menjadi tren. Oke, langsung kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Ke opsi yang A, in today's society, dalam budaya saat ini, being trendy is more important than keeping tradition. Menjadi trendy itu lebih penting daripada menjaga tradisi. Nah, opsi yang A ini tepat karena kita ketahui dalam teks bahwa traditional body sign age itu telah hilang karena orang-orang lebih memilih untuk menjadi trendy, di mana trendy itu sudah menjadi identitas saat ini. Artinya orang-orang lebih memilih menjadi trendy artinya orang-orang menganggap bahwa tren itu lebih penting dibanding menjaga tradisi. Berarti karena opsi A ini adalah statement yang disetujui, berarti bukan opsi yang A. Karena kita diminta untuk mencari statement yang tidak disetujui oleh penulis ditandai dengan kata except. Yang B. A person wearing a New York Yankees baseball hat, seseorang yang menggunakan topi baseball New York Yankees, is not necessarily a fan of the team. Tidak selalu merupakan penggemar dari tim tersebut or a resident of New York atau seorang penduduk dari New York. Nah, ini tepat. Kenapa? Karena sesuai dengan teks bahwa tidak selamanya seseorang yang menggunakan simbol tertentu ia merupakan bagian dari hal tersebut. Contohnya nih, di paragraf pertama tadi kita mengetahui bahwa seseorang yang menggunakan kaos Harvard atau Oxford tidak selalu menjelaskan bahwa itu merupakan bagian dari hidupnya, melainkan itu hanya sekedar pilihan konsumen. Berarti pernyataan B ini tepat. Jika tepat atau disetujui oleh penulis, maka bukan opsi yang B jawabannya, karena kita diminta untuk mencari kecuali. Oke, kita ke opsi yang C. Pride in our school or community, kebanggaan terhadap sekolah atau komunitas kita is not as strong today as it was years ago. Tidak sekuat saat ini dibanding beberapa tahun yang lalu. Nah, statement ini benar karena memang budaya tradisional itu sudah perlahan menghilang dan diganti dengan sesuatu yang trendy. Artinya opsi yang C ini sesuai atau disetujui penulis, berarti bukan opsi yang C jawabannya. Opsi yang D, you can tell a lot about somebody. Kamu dapat mengetahui tentang seseorang by what they are wearing, melalui apa yang mereka kenakan. Nah, ini tidak sesuai. Kenapa? Karena tidak selamanya apa yang seseorang kenakan itu menggambarkan tentang dirinya. Lagi-lagi tentang hal ini. Seseorang yang memakai kaos Harvard atau Oxford itu tidak selamanya menggambarkan dia mahasiswa Harvard atau Oxford, tetapi itu hanya sekedar pilihan dari konsumen itu sendiri, karena memang kita lihat saat ini banyak seseorang yang di luar Harvard atau Oxford itu memakai kaos terkait dengan Harvard atau Oxford. Jadi otomatis apa yang seseorang kenakan itu tidak selamanya menggambarkan tentang dirinya. Berarti opsi yang D ini bertolak belakang dari apa yang ada dalam teks. Artinya ini merupakan pernyataan yang tidak disetujui oleh autor. Berarti opsi yang D ini adalah opsi yang paling tepat. Kita baca opsi yang E. The last resort of the modern world, pilihan terakhir dari dunia modern is the marketplace, adalah pasar. Ini opsi yang E ini tidak ada sama sekali kaitannya terkait dengan teks. Berarti sudah pasti bukan opsi yang E jawabannya. Nah, ini tepat ya. Yang paling tepat adalah opsi yang D. You can tell a lot about somebody by what they are reading. Kamu dapat mengetahui segala sesuatu tentang seseorang melalui apa yang dia kenakan. Ini tidak sesuai dari teks, di mana teks itu menjelaskan bahwa kita tidak dapat mengetahui secara keseluruhan tentang seseorang hanya karena apa yang mereka kenakan. Oke, berarti untuk
soal-soal literasi bahasa Inggris di video kali ini cukup sampai sini dulu, dan nanti kita ketemu di soal-soal selanjutnya atau di video-video selanjutnya. Sampai jumpa!